Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini kita balik lagi ke podcast kita kali ini, yaitu tentang liburan sebelum masa pandemi dan liburan saat masa pandemi. Nah, kita di sini yaitu Muslim Corner LPB kedatangan dua narasumber nih, yaitu Kak Dinda sama Kak Winda. Nah, narasumber kita yang cantik-cantik ini lulusan, yang satu itu merupakan lulusan S2 dari BLCU, yaitu Kak Dinda. Halo Kak Dinda, bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Sinta apa kabar, Dek? Alhamdulillah baik. Lagi di mana nih Kak sekarang? Lagi di rumah, Dek. Oh iya, ngurusin rumah tangga ya. Iya nih, sibuk ya Kak ya? Iya, sibuk. Sibuk gitu. Ya, yang penting sekarang jangan banyak-banyak keluar dulu ya, karena kan sedang pandemi ini. Iya, benar. Dan tetap jaga kesehatan juga ya Kak, sehat-sehat terus. Baik. Dan selanjutnya yaitu narasumber kita ada Kak Winda ini. Kak Winda dia merupakan mahasiswa di Mincu Taxue, itu tepatnya di Beijing, dan sekarang sedang melanjutkan studinya yang S2 ya Kak ya? Iya benar. Gimana kabarnya Kak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di mana sekarang Kak? Sedang di mana? Lagi di rumah. Kakak di mana tinggalnya? Aku di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Wah, halo, ini mungkin ada teman-teman yang dari Kota Pontianak juga nih, boleh nanti tanya-tanya ke Kak Indah. Podcast kita kali ini yaitu liburan sebelum masa pandemi versus liburan saat masa pandemi. Wah, ini asik banget nih judulnya nih ya. Nih saya mau tanya ke narasumber kita yang cantik-cantik ini tentang liburannya nih. Gimana Kak liburannya? Siapa dulu nih? Iya. Aku jadi pengen ngobrol gitu kalau misalnya ditanya gitu. Oke, sebentar Kak. Ini kita mulai dari aku penasaran sama Kak Dinda dulu nih. Gimana Kak kalau liburannya kali ini apa nih? Sibuk apanya nih? Apakah sibuk selain sibuk mengurus rumah tangga tadi Kak? Apalagi yang lainnya? Oke, aku tuh kan baru lulus, jadi kayak berasa liburan ya, habis lulus saya kemarin ngerjain tesis luar biasa, Masya Allah banyak banget pelajarannya. Selain belajar ya kan, juga kontrol emosi, gimana caranya bisa lulus tepat waktu. Alhamdulillah lulus kemarin. Habis itu aku kan libur panjang ya bahasanya ya, kalau mau nyari kerja nggak bisa dulu sekarang, susah ya. Paling kerja-kerjaan yang di rumah aja gitu ya kan. Jadi sekarang aku banyak ngabisin waktu untuk belajar. Aku banyak ambil online course gitu. Tetap produktif ya Kak ya, meskipun kita di rumah aja. Ya meskipun sebenarnya malas gitu ya, tapi mau nggak mau harus membuat planning agar malasnya tidak terlalu tumbuh subur ya. Jadi cari ya benar gitu yang wah jadi ini lagi sibuk kelas online juga ya Kak ya. Ya benar ya, meskipun nggak kuliah lagi ya kan, masih banyak pilihan kelas online rupanya. Benar, tetap melakukan hal-hal yang produktif dan positif, dan jangan lupa menjaga kesehatan juga ya Kak. Iya, jangan sering-sering keluar karena sekarang kan sedang pandemi ya. Iya benar. Apalagi yang di kota ya, mungkin di kota interaksi kita sama manusia lebih parah, tapi kalau misalnya di desa mungkin agak lebih sedikit. Jadi buat teman-teman yang di kota besar terutama, tolong lebih diperhatikan aja. Jangan terlalu keramaian, jangan terlalu banyak main. Nah, apalagi sekarang masih banyak ya kayak kita lihat di tempat-tempat yang kayak di pasar atau tempat nongkrong pun saya lihat masih banyak gitu yang berkumpul di sana. Kalau di tempat Kakak sekarang gimana Kak? Mereka masih sering kayak yang keluar-keluar gitu nggak? Atau bahkan ada yang nggak pakai masker atau gimana? Ya di Aceh masih sih, maksudnya kesadarannya masih kurang ya. Apalagi sekarang kayak orang udah bodo amat sama pandemi gitu, jadi kayak tidak juga keluar. Iya,
Baik, semoga aja teman-teman yang mendengarkan podcast ini, semoga kalian tetap terjaga kesehatannya dan jangan lupa pakai masker dan selalu untuk cuci tangan itu serta menjaga jarak ya. Ya, benar banget. Baik, nah terima kasih nih Kak Dinda nih, wah sibuknya produktif sekali nih. Terus aku mau tanya lagi ke Kak Winda. Kak Winda gimana nih? Gimana caranya menikmati suasana liburan di pandemi seperti ini? Apa aja nih yang kakak lakuin untuk menikmati liburannya? Kalau aku sih sebenarnya mau pandemi atau nggak pandemi sama aja, kurang lebih tetap menikmati aja libur. Udah ditunggu-tunggu banget. Ngapain aja nih Kak liburannya? Aku liburan nggak ada kesibukan yang gimana banget, paling kayak kebanyakan me time, terus family time kayak gitu-gitu. Karena kita kan jarang keluar rumah juga kan, pandemi. Ya benar. Iya, paling bantuin ibu di rumah. Wah, ini menantu itu. Iya, nonton, baca-baca, ya gitu lah. Kuliahnya udah mulai ya Kak ya? Atau masih libur nih sekarang? Kuliahnya tanggal 1 nanti mulai. Oh, tanggal 1 mulai. Maret. Untuk saat ini masih tetap daring atau gimana nanti kelanjutannya di bulan Maret nanti? Alhamdulillah ya Bu, masih daring kita. Oh iya, baik. Jadi kalau Kak Wenda nih di rumah aja nih ya, belajar, baca buku, bantuin ibu. Ya ngerjain hal-hal kecil lah, yang penting buat ngisi waktu luang biar nggak kebuang semua waktunya kan. Benar. Jangan lupa olahraga juga ya Kak ya, supaya kita tubuhnya tetap dalam kondisi fit gitu. Di rumah nggak apa-apa gitu, olahraga kecil gitu. Oke. Baik, terima kasih Kak Winda nih. Aku mau tanya nih, aku mau tanya ke Kak Dinda lagi. Kak, nih, pas kakak stay di China itu, kalau misalnya libur itu kan, apa aja sih kegiatan rutin yang kakak lakukan pas liburan? Pas liburan ya, di Cina khususnya ya? Benar, di China pas kakak di China. Kalau misalnya liburan biasanya orang planning untuk jalan-jalan ya? Benar. Kalau kami juga sama, planningnya jalan-jalan, cuma biasanya pas di Cina itu kalau misalnya di Beijing kan banyak tempat wisata, jadi liburan cukup dengan di dalam kota Beijing aja udah menghabiskan waktu. Jadi paling ngelis tempat-tempat yang bisa dikunjungi pas lagi liburan, misalnya kayak ke daerah-daerah dekat kampus aja gitu. Terus kayak taman-taman di Beijing kan banyak taman tuh, apalagi pas musim semi luar biasa sekali ya. Kita yang anak taman merasa sangat senang karena bunga itu sedang bermekaran ria di mana-mana. Jiwa tamannya muncul ya. Iya, muncul gitu, jiwa bunganya hidup gitu. Benar. Ya, sebenarnya kayak Iya, lanjut Kak. Itu Kakak tadi kan bilang banyak tempat-tempat yang dikunjungi di dekat kampus. Itu kalau boleh tahu nih apa nih Kak nama tempatnya? Atau mungkin yang istimewa menurut Kakak yang paling suka Kakak kunjungin nih? Apa nama tempatnya? Kalau misalnya yang di dekat kampus, kalau misalnya summer ya, itu ada bunga matahari, ada di Shenzhen. Itu benar-benar kayak hamparan bunga matahari luar biasa, sepanjang mata memandang bunga matahari. Jadi kayak Masya Allah, benar-benar kita bisa jadi hamtaro kayak di situ. Tahu hamtaro? Iya. Jadi apa Kak? Hamtaro tidur. Itu biasanya itu di bulan apa itu Kak? Pas lagi mekar-mekarnya pasti ya. Nah, mungkin ada teman-teman nanti yang mau datang ke sana nih. Di bulan apa nih kira-kira recommended-nya nanti? Bisa 7-8 ya? 7-8an. Oh ya benar. Pas lagi mekar-mekarnya itu ya. Iya benar. Benar. Terus Kak, waktu ngunjungin tempat wisata itu kan kita kan sebagai seorang muslim kan berada di negara yang mayoritas itu mereka komunis toh, nggak ada agama. Nah, Benar. di situ Kakak ada nggak kayak kesusahan atau kendala ketika sholat atau cari makanan halal? Kan biasanya kalau kita jalan-jalan itu seharian toh, dari pagi bisa sampai sore gitu. Nah, di situ ada nggak kendala gitu Kak untuk sholat atau cari makanan halal waktu di Beijing? Kalau misalnya
kami pribadi ya, sebelum melakukan perjalanan kemanapun, itu pasti riset dulu. Itu di daerah itu ada masjid terdekat atau ada restoran muslim terdekat atau tidak. Jadi kalau misalnya ada, kita bakalan ke tempat yang ada makanan halalnya. Dan ada masjidnya gitu. Jadi kita di set waktu gimana caranya kita bisa sholat dulu di masjid dekat wisata, baru kita ke tempat wisatanya. Habis itu untuk makanan biasanya kita cari resto yang halal. Kalau misalnya memang nggak dapet, kita bakalan bawa bontot dari rumah, dari kampus ya. Masak dari Karena kalau misalnya kita di luar kan belum tentu di semua tempat itu ada yang kita cari dan halal. Jadi bagusnya kita prepare aja dari kampus. Benar. Kalau kakak mau riset apa? Kata kakak tadi kan mau riset kayak riset di mana gitu. Ada tempat masjid atau di mana? Itu biasanya kakak di mana? Gimana kak risetnya itu? Apakah ada aplikasi tertentu gitu? Tuh ketik aja kayak Qingzhenshi. Qingzhenshi itu kayak masjid bahasa Mandarinnya. Terus coba dilihat di sekeliling tempat wisata itu ada tulisannya atau enggak. Kalau misalnya ada berarti ada masjid terdekat. Kalau misalnya nggak ada berarti nggak ada gitu. Oh iya. Baik. Oke, baik Kak Dinda. Jadi itu tadi kalau misalnya kendalanya berarti nggak terlalu besar ya kendalanya. Kalau misalnya memang nggak ada restoran halal ya bawa bontot aja sendiri dari rumah gitu. Iya benar, lebih aman soalnya. Benar. Baik nih, aku beralih lagi ke Kak Winda nih. Menurut Kak Winda nih, gimana nih pendapat dari Kak Winda? Kan sekarang kan lagi liburan sekolah, pasti kan kita sebenarnya maunya keluar kan, ke jalan-jalan, pasti keluar kota. Mungkin kalau sekarang di China pasti kita udah jalan-jalan ya tuh di sana, entah itu keluar kota dari Beijing atau kan lagi musim dingin nih pasti. Nah tapi kan karena corona ini yang nggak kunjung reda, tuh gimana pendapatnya dari Kak Winda? Jadi kita kan mau nggak mau ya harus menghabiskan waktu di rumah gitu, nggak boleh kemana-mana dulu. Iya benar juga. Terus kalau pandemi gini kan kita kan balik ke Indo ya, jadi ya juga nggak bisa menikmati liburan musim di sana. Ya kita stay di rumah. Paling kayak kita kan pandemi kayak gini juga rada takut kan mau keluar rumah. Ya, benar. Yang penting kesehatan ya Kak ya, yang paling penting. Iya benar. Karena aku tipenya anak rumahan juga, jadi nggak ngerasa terbebani. Nggak masalah ya Kak berarti. Peraturan pemerintah yang kayak gini. Iya. Kalau yang bikin planning aja buat ngabisin waktu liburan di rumah biar nggak bosan. Benar. Karena memang masih banyak hal juga yang bisa kita lakukan di rumah ya Kak, meskipun di rumah. Iya benar. Nggak cuman rebahan doang gitu. Iya, ada manfaatnya juga sih sebenarnya kalau kita banyak stay di rumah, karena kan kayak aku ya tipe satu rumahku itu orangnya pagi-pagi udah bubar jalan gitu kalau nggak musim pandemi. Wah, nggak ada orang di rumah. Makanya pas pandemi gini kan karena kerja di rumah, sekolah di rumah, jadi waktu kumpul keluarga itu jadi lebih banyak kalau menurutku. Benar. Jadi sama keluarga jadi makin sering ngobrol, makin dekat gitu ya kayak apa ya dekat sama keluarga. Mungkin yang dulunya sibuk keluarganya, mamanya kerja atau ayahnya keluar kota gitu, dinas luar gitu ya Kak. Jadi sekarang lebih sering berkumpul sama keluarga gitu. Masya Allah. Nih kalau untuk Kak Winda sendiri, menurut kakak nih waktu kan kakak dulu itu S1-nya di Indonesia ya Kak ya, terus S2-nya itu baru di China kan? Nah, iya terus, benar. Insya Allah hebat banget nih. Terus menurut kakak antara menghabiskan libur waktu masih di Indo dulu, waktu kakak menempuh jenjang S1 sama menempuh jenjang S2 di China, nah itu apa bedanya? Waktu kakak liburannya gitu, menghabiskan liburan waktu S1 di Indonesia sama menghabiskan liburan waktu S2 di China. S1 di Indo ya karena kampusku dekat rumah ya, jadi kalau libur paling sering ngabisin waktu di rumah, atau kalau biasanya tuh aku sambilan kerja. Karena tanteku tuh buka kafe gitu, jadi aku kayak bantuin di sana ya, lumayan lah ya buat uang jajan. Bener ya Kak, bener.
Selain itu juga dapat pengalaman ya Kak ya? Iya benar. Terus nih kalau S2 ya di China, karena aku baru 1 semester dan berhubung juga kemarin itu kita rencananya mau liburan ceritanya. Malah keburu ada COVID. Ya udah jadi batal tuh semua liburan. Jadi ke rumah. Berarti waktu di China kemarin belum sempat liburan ya Kak ya? Iya, paling kayak libur yang ya weekend aja kan ya. Kalau liburan panjang kayak liburan semester itu belum sempat karena kita pas itu langsung ada COVID. Kalau pas weekend nih, Kak Winda tetap di rumah aja atau biasanya jalan-jalan gitu waktu di China, waktu pas weekend? Gimana Kakak menghabiskan liburan akhir pekan? Sih, kadang ada yang kayak kalau lagi tugas lagi banyak ya kita stay di dorm aja ngerjain tugas. Terus kalau lagi tugasnya dikit ya keluar bareng teman. Kan Beijing banyak tempat wisatanya tuh kayak Kak Dinda bilang. Tadi ya teman-teman bunga gitu. Ya banyak banget. Jadi sebenarnya nggak perlu keluar kota juga. Beijing banyak banget tempat wisatanya. Kalau Kak Winda sendiri kalau di Beijing sukanya kemana Kak untuk pergi liburannya pas di akhir pekan? Ataukah ke mall ataukah ke kayak Kak Dinda tadi cari taman-taman gitu udara segar atau gimana? Atau lebih suka yang ke tempat jalan-jalan mungkin keliling masjid, cari-cari masjid di Beijing kan banyak gitu. Atau gimana Kakak? Lebih sukanya kemana tuh jalan-jalannya? Kalau aku ya karena baru kan ya di Beijing. Jadi aku pertama itu kayak ya cari masjid dulu. Aku kayak cari-cari gitu. Gimana sih sebenarnya lokasinya, pengen ngunjungin aja. Tapi itu karena teman-temanku juga pada mayoritasnya non-muslim. Jadi aku kayak pergi sendiri atau ada satu temen yang nemenin aku, anak Malaysia gitu, dia muslim juga. Ya. Jadi enak ya Kak kalau misalnya ada yang sesama muslim kan, kalau pas jalan-jalan keluar jadi lebih mudah mau ngapa-ngapain, misalnya mau sholat ya bisa berdua, bisa saling temenin gitu. Benar. Ya baik-baik. Oke, terima kasih Kak Winda. Masya Allah menghabiskan liburannya walaupun belum sempet ya liburan yang semester di China, tapi setidaknya setiap akhir pekan Kak Windanya kadang-kadang juga udah keluar gitu jalan-jalan sama teman, atau kalau misalnya banyak tugas ya di rumah aja karena memang kuliah di sana itu banyak ya tugasnya kadang-kadang ya kayak walaupun liburan gitu, liburan akhir pekannya. Baik, mau tanya ke Kak Dinda lagi nih Kak, ada nggak nih goals atau tujuan yang ingin dicapai selama liburan ini menurut Kak Dinda nih? Apa nih Kak goalsnya? Kalau goalsnya sih aku lebih ke kayak apa sih ilmu baru yang aku dapat pas liburan. Jadi kayak aku bilang tadi aku ambil course online gitu kan. Jadi kayak ada satu goals di mana aku benar-benar paham dengan materi yang disampaikan di course yang aku ambil. Misalnya kayak kemarin aku ambilnya kayak digital marketing gitu, tapi lebih ke kayak pengoptimalan penggunaan Instagram. Jadi kayak kita kan tahunya Instagram kayak scrolling doang, tapi kayak abis ambil course ini aku jadi lebih paham banyak fitur-fitur di Instagram yang benar-benar membantu kita untuk mengembangkan Instagram kita seperti apa. Jadi nggak cuma untuk lalai ya kan, scrolling nengok konten orang, tapi juga kita bisa ikut serta jadi orang yang ngebikin konten yang lebih bermanfaat. Apalagi aku yang sekarang lagi fokusnya ngebangun branding jualan aku di bidang fashion bayi gitu. Jadi kayak benar-benar bermanfaat sekali ilmu-ilmunya. Jadi bisa langsung diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Baru mantap. Iya, aku baru tahu loh Kak, ada kayak ternyata fitur-fitur lain ya selain yang kakak bilang tadi kayak scroll ya, kayak Instastory paling yang kita lihat ya, terus ada konten-konten orang atau postingan gitu. Oh Masya Allah, ternyata ada fitur lain di Instagram yang kita mungkin banyak dari kita yang nggak tahu nih. Dan semoga nanti produk kakak nanti bisa kedepannya terus berkembang ya Kak. Amin. Berarti tadi goalsnya itu lebih fokus ke untuk
membuat nanti produk kedepannya ya Kak lewat aplikasi yaitu Instagram, yang ternyata ada fitur-fitur lain loh di Instagram ya teman-teman, yang kita mungkin banyak dari kita yang memang kurang tahu. Karena kalau dari diri saya sendiri nih, saya baru tahu loh ternyata ada fitur-fitur lain di Instagram yang mungkin bisa kita gunakan untuk untuk mengoptimalkan. Kalau untuk Kak Dinda nih Kak, pernah nggak Kak? Kan kalau misalnya kita nih kan kadang, kalau dari saya sendiri pun kalau misalnya melakukan sesuatu nih, kadang kalau misalnya sesuatu yang terus menerus itu kita tuh mudah ngerasa kayak mager gitu loh untuk ngelakuinnya. Nah, jadi kan ketunda-tunda terus, bahkan kadang sampai nggak jadi gitu ngelakuin itu. Jadi pernah nggak Kak punya planning terus pas waktu itu tuh mager, nah jadi tunda-tunda. Nah itu pernah nggak kayak berada di kondisi seperti itu? Dan ketika Kakak berada di kondisi saat itu, Kakak gimana? Apa yang Kakak lakuin supaya untuk mencegah supaya nggak mager gitu? Iya, siap. Aku tipe orang yang mager ya, Sinta. Jadi karena tahu diri mager, jadi bakalan nge-set diri dan tujuan. Itu gimana caranya, kayak aku benar-benar semangat dengan tujuan aku. Misalnya kayak yang tadi Sinta bilang, udah punya planning tapi nggak kerealisasi gara-gara mager. Nah, aku tuh biasanya langsung nge-set lagi mindset aku bahwa kenapa aku mau melakukan ini, apa keuntungan yang aku dapatkan. Jadi kalau misalnya aku udah jelas dengan tujuan dan hasil yang aku bakalan dapet, itu bakalan lebih semangat biasanya. Dan dimulai juga dengan plan-plan singkat dan juga kayak teratur. Misalnya kayak dari satu plan itu ada pembagian plan-plan kecil, di mana plan kecil itu bisa mendukung plan besar itu. Jadi misalnya buat to-do list, ini hari ini bakalan aku kerjain bagian ini dan ini dulu. Jadi kalau misalnya itu jelas gitu progres yang kita lalui untuk mencapai planning yang udah kita set di awal. Pelan-pelan ya Kak, pelan-pelan tapi ya, pelan-pelan tapi gitu. Pasti. Karena kalau misalnya cepat kali pun nggak guna ya kadang-kadang di jiwa-jiwa mager ini. Kadang yang terburu-buru itu biasanya hasilnya kurang bagus gitu. Benar. Berarti harus ada tujuan dulu ya Kak. Jadi ketika kita udah tahu tujuan kita, pasti kita bakal semangat untuk mencapai tujuan tersebut. Benar. Gitu. Baik. Masya Allah. Terima kasih Kak Dinda. Bagus banget tadi. Jadi buat teman-teman semua, yuk kita mungkin bisa menentukan nih dari sekarang apa tujuan kita nanti ke depannya. Terus ketika kita udah fix, sudah pasti sama tujuan tersebut, lakukanlah hal-hal kecil yang bisa mendorong kita sampai ke tujuan kita itu. Masya Allah. Baik. Nah, ini aku pengen tanya ke Kak Winda selanjutnya. Kalau dari Kak Winda nih, tadi kan aku tanya dari Kak Dinda. Nah, kalau dari Kak Winda, ada nggak nih Kak tips untuk mengendalikan rasa malas dari Kak Winda nih? Tipsnya dari Kak Dinda tadi bagus banget itu, Mbak. Boleh dicoba. Terus kalau dari aku sebenarnya juga nggak ada tips yang pasti kayak gitu sebenarnya. Jadi paling kayak ngendaliin aja rasa malasnya. Jadi misalnya nih kayak aku tuh punya kebiasaan kalau tidur itu aku selalu kayak baca nyaring. Nah itu kebiasaan aku tiap hari kalau libur. Ya baca nyaring itu maksudnya gimana Kak? Baca nyaring itu baca dengan suara. Iya. Baca dengan suara. Suaranya keluar gitu loh. Biasanya kita kan bacanya itu dalam hati. Benar. Nah, iya benar. Dengan suara. Jadi kayak baca cerita atau baca artikel. Jadi kita tuh kayak kalau dari pengalaman pribadi ya, kita itu kalau udah beranjak dari tempat tidur itu rasanya jadi ya begitu melek, ya udah dilakuin aja tuh 2 hal tadi itu, kayak baca cerita, terus itu kayak ini catat kata-kata yang sulit dari cerita atau artikel yang aku baca, kayak gitu. Oh iya, terus dicari tahu ya Kak, pakai maknanya apa gitu. Benar. Iya. Benar. Jadi tuh kayak dikendaliin aja rasa malasnya. Sebenarnya itu rasa malas itu kita tuh malas mulai aja sih sebenarnya kalau menurutku. Benar. Kita sangat sulit untuk memulai. Iya. Benar. Tapi kalau udah mulai itu biasanya duluan. Iya. Kita udah mulai kelupaan sama yang tadi awalnya males. Iya benar banget.
kadang juga kayak gitu kita ngerasa kayak berarti memang harus aja mulai dulu gitu. Dipaksain aja di awal. Benar, dipaksain aja di awal. Berarti nanti kalau teman-teman nih yang lain nih, ketika kita malas nih, kayak mungkin pas mau beranjak dari tempat tidur, aduh malas banget nih, terus coba jangan dulu buka handphonenya gitu ya. Mungkin kalau kita bangun tidur langsung buka handphone kan jadi malah makin malas beranjak dari tempat tidur. Jadi kayak coba bangun aja dulu, terus cuci muka kan udah seger gitu. Nah, biasanya udah agak balas lagi ya Kak, kayak udah seger. Jadi kita bisa melakukan aktivitas lain, entah itu nyapu, beres rumah dan lain-lain. Baik nih, terima kasih nih tipsnya bagus banget dari Kak Winda. Selanjutnya itu pertanyaan selanjutnya, ini kan kita sebagai umat Islam ya, kita ada sebutan tersendiri untuk perjalanan dalam rangka penelitian atau melancong, yaitu rihlah. Nah, menurut pendapat kakak sekalian, aku mau tanya ke Kak Dinda dulu. Apa nih yang perlu kita perhatikan menurut Kak Dinda sebagai muslimah ya, atau sebagai muslim, dan khususnya itu kita sebagai muslimah terkait rihlah ini? Kalau menurut aku rihlah itu bagus ya, bukan cuma untuk happy doang, tapi juga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap perjalanan yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya mau rihlah itu yang paling penting 2, kalau misalnya menurut aku. Yang pertama sholat, yang kedua makan. Jadi kalau misalnya sholat dan pun, yang penting sholatnya dijaga. Meskipun kadang-kadang nggak bisa dijumpain masjid, tetap cari cara keluangan untuk bisa sholat. Bisa dengan sholat duduk misalnya di kendaraan, atau mungkin cari tempat yang nggak terlalu ramai untuk bisa ngeset tempat biar bisa sholat. Karena mungkin kan nggak semua tempat ada masjid ya. Tapi karena kita muslim, jadi kemanapun kita pergi ya jangan lupa sholat. Terus ya pandai-pandaiin aja, jumpa toilet langsung duduk gitu. Benar, baik. Berarti yang paling penting itu sholat sama makanan ya kayak dijaga ya. Benar. Mungkin kalau untuk ketika mau sholat itu berpakaiannya ya yang harus tertutup gitu ya Kak. Jadi ketika kita pergi berpakaianlah yaitu pakaian yang bisa dipakai untuk sholat gitu. Nanti jadi ketika kita di perjalanan kita bisa sholat pakai baju itu. Benar. Dan untuk makanan juga sangat-sangat dijaga pastinya. Kalau misalnya nggak ada ketemu yang halal, bawa aja persiapan dari rumah kayak Kak Dinda tadi ya, bontot atau mungkin bawa roti-roti doang gitu kan udah cukup ya Kak sebenarnya. Benar. Atau bawa buah mungkin bisa juga jadi alternatif karena lebih gampang, praktis ya. Praktis, benar banget. Kalau untuk Kak Winda Kak, menurut Kakak gimana nih tentang rihlah ini? Kurang lebih sama sih ya, karena kan rihlah itu nggak hanya tamasya buat senang-senang doang. Jadi kayak ada urusan keagamaan atau kemasyarakatan kayak gitu kita bisa kan bilang rihlah. Benar-benar. Kalau kita ya sebagai muslim pasti cari destinasi liburan yang nggak hanya buat senang-senang tapi juga dapat ilmunya atau memperkaya pengetahuan kita kayak gitu. Sebagai seorang muslim ya jelas seperti kayak Dinda bilang tadi, kita butuh sholat sama makanan itu paling penting. Dan kalau sebagai muslimah ya paling kita perhatikan cara berpakaian. Terus kalau di tempat rame, nah itu kan kadang liburan itu kan rame banget. Iya, benar. Tetap jaga jarak aja. Karena kita wanita dan antara akhwat dan ikhwan itu ada gitu, jarak kan ya. Benar. Jaga diri sendiri. Masya Allah ya. Baik, berarti dari Kak Winda nih ada tambahan juga, sebenarnya menambah ilmu kita juga dalam rihlah ini ya, ilmu pengetahuan. Terima kasih banyak ya atas jawabannya tadi, semuanya Masya Allah sangat bermanfaat untuk kita dan teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini. Untuk yang terakhir nih, untuk kami yang pengurus LPB, untuk kita semua pengurus LPB, kami mau minta saran ke Kak Dinda sama Kak Winda gimana supaya pengurus LPB ini tetap bersemangat menjalani kepengurusannya nih Kak. Oke, aku boleh jawab duluan ya. Oke, karena aku sudah pernah berkecimpung di dunia LPB, jadi udah tahu gimana baik buruknya LPB. Jadi sarannya itu adalah
kalian siapapun yang ada di dalam LPB wajib untuk tahu bahwa kalian itu adalah orang-orang pilihan. Jadi nggak semua orang punya kesempatan untuk jadi pengurus LPB. Dan pengurus LPB itu susah kalau misalnya nggak pakai hati. Jadi dari awal sampai akhir kalian harus pakai hati. Ya meskipun kadang-kadang baper, ada yang nggak senang gitu sama pekerjaan, dijalanin aja, diniatin aja, ikhlasin aja, insya Allah kalian dapat manfaat banyak banget dari ikut LPB dan ngurusin LPB ini. Insya Allah nggak cuma di dunia ya, di akhirat juga insya Allah Allah ganjar dengan keberkahan dan kelimpahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Dinda atas semangatnya nih. Wah, jadi makin semangat nih. Jadi kita semua yang pengurus LPB ini semua orang-orang pilihan ya teman-teman, dan insya Allah semoga kita semua menjalankannya dengan hati. Dan mungkin ketika kita melakukan kesalahan atau misalnya kesalahannya agak fatal ya, kita juga sebagai manusia ya punya khilaf gitu mungkin. Benar. Nah, jadi kita juga saling memaafkan dan saling memahami untuk belajar juga ya Kak. Sebenarnya organisasi itu bagus untuk diri kita sendiri juga. Baik, terima kasih banyak Kak Dinda. Ya, sama-sama. Mau minta dari Kak Winda nih Kak, gimana nih Kak semangatnya untuk kita pengurus LPB? Sebenarnya join organisasi itu kalau menurutku erat banget kaitannya sama komitmen, loyalitas, sama tanggung jawab. Jadi kalau misalnya kita udah komitmen nih buat masuk LPB, ya otomatis harus menjalankan tanggung jawab kita sebagai pengurus dong. Jadi kalau jadi kalau udah mulai ngerasa semangatnya udah mulai luntur nih, ya ingatin lagi komitmen kita di awal, kenapa mutusin join kayak gitu kan. Dan tanggung jawab itu ya harus dipertanggungjawabkan. Sesibuk apapun kita, kalau udah keputusan dari diri kita sendiri buat join LPB itu ya harus dilaksanakan sampai akhir. Benar, jadi tanggung jawab dari awal itu sampai akhir ya Kak ya. Kalau misalnya ada kesulitan, kalau misalnya ada kesulitan di tengah-tengah ya dikomunikasikan. Karena komunikasi dalam suatu organisasi itu sangat penting, ya kan? Benar. Lagi pula tuh organisasi itu kan kayak kerjasama nih, karena kita nggak kerja sendiri, kerjasama. Jadi karena adanya kerjasama itu, jadi terwujudlah kepengurusan kita yang baik juga kalau kita sama-sama kerja. Benar banget. Jadi kepengurusan organisasi itu memang sangat dibutuhkan sekali, itu yang namanya kerjasama ya Kak, karena kita nggak bisa kalau sendiri semuanya itu kita lakukan. Itulah mengapa dibentuk sebuah organisasi. Benar ya Kak? Jadi harus banget bangun lagi kerjasamanya, rasa tanggung jawabnya. Terus yang paling penting itu kayak numbuhin rasa memiliki gitu loh terhadap LPB. LPB tuh punya aku kayak gitu. Kita loh kata Kak Dinda tadi tuh harus pakai hati. Benar, pakai hati. Memang kalau sesuatu yang kita jalanin pakai hati, insya Allah nanti hasilnya bagus ya Kak. Kalau misalnya kita nggak niat dan nggak ikhlas itu, ya nanti malah nggak berkah jadinya. Kita malah capek aja gitu ya kan. Memang sesuatu itu harus dijalankan dengan hati. Benar banget. Ya, jadi intinya sih, ya karena udah komitmen kan ya dari awal mau masuk. Ya, jadi kalau kurang semangatnya ya ingat lagi kenapa masuk LPB gitu. Ya benar, harus komitmen ya dari awal sampai akhir gitu. Masya Allah. Baiklah, wah terima kasih banyak ya Kak Winda sama Kak Dinda. Ini seru banget percakapan kita nih pada pagi hari menjelang siang hari nih ya. Gimana di sana Kak, hujan nggak? Atau cuacanya gimana? Cerah nggak? Di sini hujan terus sih soalnya. Jadi kadang sinyalnya suka putus-putus gitu. Kalau di Aceh lagi panas-panasnya, jadi matahari sedang tersenyum cerah sepertinya ya. Jadi bawaannya tuh pengen cari kipas angin aja gitu. Masya Allah, berarti bagus tuh untuk berjemur tuh Kak pagi hari bagus, tuh. Iya benar, kalau jam segini matahari tengah naik nih. Iya, lagi bagus-bagusnya ya untuk kain ini, kain jemuran ya. Untuk kain. Di Pontianak gimana Kak? Pontianak, alhamdulillah hari ini cerah, tapi mataharinya nggak terlalu terik. Adem dong. Enak tuh. Enak buat jalan-jalan. Kalau jalan-jalan kuat jangan lupa pakai masker. Ya, tetap ikutin
protokol kesehatan. Banget. Baik. Terima kasih banyak untuk Kak Dinda sama Kak Windah ya untuk podcast kita kali ini. Masya Allah sangat bermanfaat tentang liburan sebelum masa pandemi dan liburan pada saat pandemi. Saya juga ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya dari kami Muslim Corner LPB. Baiklah, saya tutup ya Kak ya. Terima kasih banyak, semoga selalu sehat, selalu dan tetap menjalankan hari-harinya dengan penuh produktivitas. Makasih. Amin. Makasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.